sekelas Nabi saja meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah, ketakwaan, iffah, dan ghinan nafsi. Apakah sebatas itu bahwa untuk mendapatkan hidayah kita hanya dianjurkan untuk berdoa? Itulah yang akan kita kaji. Dengan kata lain, untuk mendapatkan hidayah kita tidak hanya rebahan, nanti juga kalau sudah waktunya mendapatkan hidayah saya akan mendapatkan hidayah kok, saya akan sholat. Nanti juga kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah saya juga akan puasa kok di bulan suci Ramadan. Nanti juga kalau saya sudah dapat hidayah saya akan mendapatkan kemudahan, keringanan untuk berzakat dan sejenisnya. Tidak bisa. Justru hidayah itu buah dari amal soleh. Jadi kalau mau mendapatkan hidayah, ya lakukanlah sholat. Kita kewajiban zakat, bayarlah zakat. Kewajiban kita, hak kita adalah bagaimana kita memperjuangkan, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar kita mendapatkan hidayah itu. Bukan sok-sokan menentukan kamu orang yang mendapatkan hidayah, kamu orang yang sesat, kamu di jalan yang benar, kamu di jalan yang salah. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2721, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi pada hadis yang ke-3489 dan oleh Ibnu Hibban hadis yang ke-900. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya meminta kepadamu, satu, hidayah, kedua, ketakwaan, ketiga, iffah, terjaga dari hal-hal yang engkau haramkan, al-ghina, kemudian perasaan cukup dengan apa yang sudah engkau anugerahkan kepadaku. Ini kelas Nabi saja meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah, ketakwaan, iffah, dan ghinan nafsi. Apalagi kita umatnya. Secara harfiah hadis ini mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan 4 hal itu, yaitu hidayah, ketakwaan, iffah, dan ghinan nafsi. Namun apakah sebatas itu bahwa untuk mendapatkan hidayah kita hanya dianjurkan untuk berdoa? Itulah yang akan kita kaji pada video kali ini. Kita akan mencoba mengulas satu persatu. Apa itu hidayah, apa itu ketakwaan, apa itu iffah, dan apa itu ghinan nafsi. Al-huda atau hidayah lughatan adalah ad-dilalah atau ad-dalalah war-rasyad, yaitu petunjuk. Hidayah itu adalah ar-rasyad, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahan sulukun yusilul insan ila ghayatih wa hiya ittiba'u syar'illah. Sedangkan secara istilah yang dinamakan hidayah itu adalah sebuah jalan yang mana dilalui oleh manusia dan itu akan mengantarkannya kepada tujuan akhir. Apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ittiba'u syar'illah. Jadi istilahan adalah sulukun yusilul insana ila ghayatihi wa hiya ittiba'u syar'illah. Jadi secara bahasa hidayah itu adalah petunjuk, tapi secara istilah hidayah adalah sebuah jalan yang bisa mengantarkan manusia ke tujuan akhirnya,
yaitu mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itu adalah hidayah. Kita dianjurkan untuk berdoa oleh Nabi untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk menjemput bola. Hidayah bukan ditunggu. Santai sajalah, kalau sudah saatnya dapat hidayah juga nanti dapat. Gak bisa seperti itu. Kita harus berdoa, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan lupa bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluknya ikut campur tangan menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Bahkan sampai sekelas Nabi pun tidak bisa untuk memberikan hidayah kepada orang-orang terkasihnya. Hal ini sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 272. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi laisa 'alaika, kamu tidak bisa menentukan hak hudahum untuk memberikan hidayah kepada mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini adalah hak prerogatif. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan hidayah. Tidak satu pun Nabi untuk berhak menentukan salah satu umatku si A mendapatkan hidayah, si B mendapatkan hidayah, tidak. Bahkan orang-orang terkasihnya pun Nabi tidak berhak untuk memberikan hidayah. Kita tahu bagaimana orang-orang terdekat Nabi, banyak yang sampai akhir hayatnya tetap tidak beriman. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi kalimat yahdi man yasha itu banyak sekali diulang-ulang di dalam Al-Quran. Tetapi Allah yang akan menunjukkan orang yang Dia kehendaki. Kenapa? Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Banyak sekali ayat-ayat wa yahdi man yasha. Dalam Yunus ayat 25 misalnya, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. An-Nur 46 misalnya, laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan Allah lah yang menentukan, Allah lah yang berhak untuk memberikan hidayah kepada makhluknya. Tidak ada satu orang pun yang bisa ikut campur untuk menentukan kamu mendapatkan hidayah, kamu orang yang sesat, tidak bisa. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas Nabi saja tidak bisa untuk menentukan, bahkan kepada orang-orang yang beliau cintai, apalagi kita umatnya. Kewajiban kita, hak kita adalah bagaimana kita memperjuangkan, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar kita mendapatkan hidayah itu. Bukan sok-sokan menentukan kamu orang yang mendapatkan hidayah, kamu orang yang sesat, kamu di jalan yang benar, kamu di jalan yang salah. Tidak ada. Sekali lagi, kewajiban kita adalah memperjuangkan, berusaha secara maksimal agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya sederhana, perbaiki kualitas diri. Al-hidayatu simarul amalis salih wad-dhalalu innama huwa nitajul amalil qabih. Bahwa hidayah itu adalah buah dari amal solih, sedangkan kebalikannya, sesat, tergelincir dalam kemaksiatan dan sejenisnya, itu adalah buah dari konsekuensi dari melakukan amal-amal yang jelek. Dengan kata lain, untuk mendapatkan hidayah, kita tidak hanya rebahan,
nanti juga kalau sudah waktunya mendapatkan hidayah, saya akan mendapatkan hidayah kok, saya akan sholat. Nanti juga kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah, saya juga akan puasa kok di bulan suci Ramadan. Nanti juga kalau saya sudah dapat hidayah, saya akan mendapatkan kemudahan, keringanan untuk berzakat dan sejenisnya. Tidak bisa. Justru hidayah itu adalah buah dari amal soleh. Jadi kalau mau mendapatkan hidayah, ya lakukanlah sholat, kita kewajiban zakat, bayarlah zakat dan sejenisnya. Ada orang yang kesusahan, ada tetangganya yang memerlukan pertolongan, ya kita tolong. Itu baru nanti akan muncul hidayah dari Allah. Kita akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka orang-orang kafir itu pada berkata, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan ayatun, tanda-tanda mukjizat dari Tuhannya? Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab statement dari umatnya itu yang meragukan kenabiannya. Qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anam. Jadi kalau dari ayat-ayat di atas yang disebutkan adalah yahdi man yasha wa yahdi man yasha wa yahdi man yasha, Allah itu memberikan hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Nah, di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah itu adalah wa yahdi ilaihi man anab, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita sambungkan dengan apa yang dikatakan oleh Ali As-Sulabi, wad-dhalalu innama huwa nitajul amalil qabih, kesesatan itu adalah konsekuensi dari melakukan amal yang tercela. Maka ketika kita ingin mendapatkan hidayah dan sudah terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, segeralah bertaubat, karena Allah memberikan hidayah kepada orang yang bertaubat. Jadi sekali lagi, hidayah bukan ditunggu sambil rebahan dengan dalih kalau sudah mendapatkan hidayah nanti saya juga bersolat. Bukan, justru kita harus segera bertaubat, karena meninggalkan solat kita taubat, ya Allah menyesali telah meninggalkan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Taubat, berjanji untuk tidak mengulangi. Lalu disitulah kesempatan kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka lebar. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mau bertaubat. Apa pengertian taubat? At-taubat hiya ar-ruju'u amma kana mazmuman. Jadi bertaubat itu adalah kembali dari hal-hal yang dilarang, kembali dari hal-hal yang tercela fi syar'i, dalam pandangan syariat. Seperti contoh tadi, meninggalkan sholat itu tercela dalam pandangan syariat. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah sokonya agama. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, maka ibarat bangunan itu sudah rapuh karena tiang penyangganya sudah tidak ada, ya bisa roboh kapanpun itu. Nah, taubat itu adalah kembali dari hal-hal yang tercela secara syara' ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kepada hal yang terpuji secara syariat, alias meninggalkan maksiat kemudian menuju kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkan larangan-larangannya, tunaikan perintah-perintahnya. Yang semula kebalikannya, menunaikan larangannya, yang dilarang oleh Allah ditunaikan. Menyesali itu semua, kemudian ditunaikanlah perintah-perintah itu. Itu adalah taubat. Karena menurut Imam Nawawi Al-Bantani, bi anna dzunuba wal ma'asi muhlikatun
mub'idatun minallah, karena dosa-dosa yang menumpuk di dalam diri kita. Kita melakukan dosa A, melakukan dosa B, kok tidak segera bertaubat, itu akan menumpuk. Kemaksiatan yang dilakukan, kemaksiatan A, kemaksiatan B, kemaksiatan C, habis melakukan maksiat itu kok tidak langsung bertobat, akan menumpuk kepada diri kita. Nah, tumpukan dosa, tumpukan maksiat yang di dalam diri kita itu muhlikatun, akan merusak kesucian kita, mengotori kesucian kita, kemudian mub'idatun minallahi, akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah pasti kita dijauhkan dari Allah, wa min jannatihi, juga akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, wa tarkuha muqarribun ilallahi azza wa jalla wa jannati, tapi kalau kita meninggalkan dosa, kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendekatkan diri kepada surganya. Dengan kata lain, untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan maksiat-maksiat, alias kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu adalah esensi dari taubat. Makanya Allah menegaskan wa yahdi ilaihi man anab, hidayah diberikan kepada orang-orang yang mau bertaubat. Kenapa? Karena itu tadi, dosa dan kemaksiatan muhlikatun mub'idatun minallahi azza wa jalla wa min jannati, maka tidak mendapatkan hidayah, karena dijauhkan dari surganya Allah, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mau bertaubat, kemudian meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, itu muqarribun ilallahi azza wa jalla wa jannati, akan mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada surganya. Karena apa? Karena kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah meninggalkan itu semua, kita akan diberikan kemudahan, diberikan keringanan untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keringanan untuk meninggalkan larangan-larangannya. Orang tanpa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan sulit, seringan apapun itu perintah dari Allah akan sulit untuk dilakukan, seringan apapun itu larangan dari Allah akan sulit untuk meninggalkannya. Tapi dengan hidayah kita akan mudah untuk mendapatkan, untuk menunaikan perintah-perintahnya, akan ringan sekali untuk meninggalkan larangan-larangannya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Syekh Muhammad bin Allan dalam kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin, at-taubat wajibatun min kulli dhanbin, fa in kanatil ma'siyatu baina al-'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamin falaha salasatu syurut. Jadi taubat itu wajib, apapun itu dosanya, min kulli dzambin, dari semua dosa. Melakukan dosa sekecil apapun wajib untuk bertaubat, apalagi dosa yang besar. Nah, ketika kemaksiatan yang dilakukan itu kaitannya antara hamba manusia dengan Tuhan, tidak berkaitan dengan hak-hak adami sama sekali, maka bertaubat bisa diterima itu bila memenuhi 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, ayyuk li'a anil maksiyah, harus memutus, harus menghentikan kemaksiatan yang sudah dilakukan. Maka ayyuk li'an maksiat A, harus menghentikan. Jangan bilang saya taubat dari dosa A tapi masih melakukannya, jangan. Itu syarat mutlak. Syarat pertama taubat bisa diterima, pertama harus menghentikan dosa yang ditobati dulu. Wasani ayyandama ala fi'liha, harus menyesali telah melakukan dosa A itu. Jadi walaupun menghentikan, walaupun sudah tidak melakukan lagi dosanya, tapi kok tidak menyesali, tapi masih ya biasa aja, bahkan mungkin merasa bangga dulu setelah melakukan dosa itu, ya tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama harus menghentikan maksiat yang ditaubati itu. Yang kedua harus memiliki rasa menyesal di dalam hati telah melakukan dosa A itu.
Kemudian yang ketiga, syaratnya ketika maksiat ini hanya berkaitan antara hamba dengan Tuhan, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Berkomitmen, berjanji di dalam diri sendiri untuk tidak mengulangi kembali dosa itu. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatu. Ketika salah satu dari tiganya ini kok tidak ada, maka taubatnya tidak sah. Tidak melakukan alias sudah menghentikan dosa itu, kemudian sudah menyesal telah pernah melakukannya, tapi tidak berjanji, tidak berkomitmen di dalam diri sendiri untuk tidak mengulanginya, bahkan mungkin dalam dirinya suatu saat akan mengulangi lagi, maka taubatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika taubat itu tata'allaqu bi adamin fasyurutuha arba'ah, kalau taubat dari hal-hal yang berkaitan dengan hak adami, maka syaratnya ditambah satu lagi, jadi 4. Apa? Ayyabru'a min haqqi sahibiha, harus terbebas dari hak pemiliknya. Apa? Fa in kana malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Taubat dari mencuri, taubatnya harus bisa diterima selain tidak mencuri lagi, menyesali telah mencuri, berjanji untuk tidak pernah mencuri lagi, tambah 1, harus mengembalikan barang yang dicuri itu kepada pemiliknya. Kalau berupa harta, kalau berupa tuduhan, menggunjing di belakang, si A itu begini, dia lo kemarin melakukan ini itu, maka harus bisa makan nahu minhu au tolaba afwau. Pertama, harus bisa membuktikannya apa yang dia ucapkan. Yang kedua, kalau tidak bisa membuktikan, harus meminta maaf dari orang yang digunjing itu. Bertaubat dari ghibah, istahallahu minha, harus meminta halal. Ini berat. Jadi kalau taubat dari hak-hak adami itu lebih berat daripada taubat dari maksiat yang hanya berkaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika taubat kita diterima, maka insya Allah hidayah itu akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti janjinya, wa yahdi ilaihi man anab. Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Kemudian yang kedua, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Yang kedua adalah ketakwaan yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu takwa? Hifdzus syai'i mimma yu'dhihi wa yadur. Menjaga sesuatu dari hal-hal yang dapat merusaknya, hal-hal yang dapat membahayakan, itu adalah takwa. Tapi takwa istilahan adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu an-nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah kemudian menjauhi larangan-larangannya. Ini masih ada paralelnya, ada kaitannya dengan permintaan pertama Nabi, al-huda, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kata As-Solabi tadi, hidayah itu adalah buah dari amal-amal kebaikan. Tapi kebalikannya, dolal kesesatan itu adalah konsekuensi dari kejelekan-kejelekan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat mutlaknya adalah harus bertaubat, wa yahdi ilaihi man anab. Dengan sederhananya, kalau mau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Kalau sampai sebaliknya, maka segeralah bertaubat. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jadi taubat itulah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, kita tidak bisa dan tidak perlu untuk memforsir diri. Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwallahi bisyamin nahari wala biqiyamil lail. Tak siang berpuasa,
atau malamnya qiyamul lail, atau bahkan kedua-duanya, siang berpuasa malamnya qiyamul lail. Walakinna taqwallahi tarku ma harramallahu wa ada'u ma iftaradallah. Tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan, kemudian apa yang Allah wajibkan kepada kita, kita tunaikan. Itu adalah takwa. Tidak harus kita memforsir siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Kenapa? Karena a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Kita juga punya hak. Sebagai hamba kita punya hak, punya kewajiban untuk beribadah, untuk mentaati perintahnya. Tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban-kewajiban lain. Sebagai laki-laki, kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Sebagai ibu rumah tangga, para ibu rumah tangga mendampingi suaminya dalam membesarkan, mengurus anak-anaknya, dan seterusnya. Banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi jangan sampai menunaikan satu kewajiban kemudian meninggalkan kewajiban yang lainnya. Kenapa kok saya katakan tadi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mungkin tanpa kita bertakwa terlebih dahulu. Karena ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Hudan lil muttaqin. Dan kitab suci Al-Qur'an ini menjadi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itu sudah saya paparkan di depan. Dan saya juga sudah menegaskan bahwa untuk bertakwa kita tidak perlu memforsir diri, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Perintah kita untuk bertakwa itu adalah untuk bagaimana kita mengerahkan semua potensi kita menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangannya semampu yang kita bisa, semaksimal yang kita bisa. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa At-Taghabun 16 ini menasakh, mengabrogasi dari ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, karena bertakwa dengan hakikat ketakwaan. Kalau perintahnya seperti itu, banyak sekali orang Islam, banyak sekali orang mukmin yang tidak bisa menunaikannya. Karena para ulama menegaskan ini adalah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus, para nabi, para rasul, dan sebagian para waliullah. Kita yang orang-orang awam seperti ini, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah dengan semampu, semaksimal yang bisa kita lakukan dalam menjalankan perintah Allah, semaksimal yang kita bisa lakukan dalam meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketakwaan tidak atau mungkin sulit untuk bisa terwujud tanpa ada rasa iffatun nafsi. Apa itu? Al-iffah lughatan adalah an-nazzahah, integritas, kejujuran. Itu secara bahasanya. Istilahannya adalah kaffus syai'i 'anil maharim. Bagaimana kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri agar tidak menjalankan, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah menjadi pondasi dari rasa ketakwaan kita. Kita bisa meninggalkan larangannya, kita bisa menjalankan perintahnya apabila kita memiliki iffatun nafsi. Hati memiliki integritas, memiliki kejujuran. Oh, ini diharamkan oleh Allah, jangan dilakukan. Oh, ini diperintahkan oleh Allah, kerjakan. Oh, ini mubah, boleh atau kita lakukan, boleh juga kita tinggalkan. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Meskipun ini menyenangkan, meskipun ini kelihatannya menggiurkan, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berkata jujur, jangan lakukan. Itu adalah iffatun nafsi, kejujuran, integritas di dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah memiliki kejujuran, kita sudah memiliki integritas, maka untuk bertakwa itu menjadi sangat mudah. Makanya Syekh Al-Allamah Hasan Al-Mustafawi menegaskan apa yang dinamakan dengan iffah itu adalah hifdzun nafsi an tamayulatihi wa syahawatihi an-nafsaniyah. Jadi
Iffatun nafsi adalah bagaimana menjaga diri kita dari melakukan kecondongan-kecondongan dan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan an-nafsaniyah yang psikologi kita. Fal'afu yata'allaku bima yakunu fin nafsi. Jadi iffatun nafsi, al-iffah, keterjagaan ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam kejiwaan kita, dalam diri kita. Keinginan-keinginan untuk melakukan A, keinginan-keinginan untuk membeli A, keinginan-keinginan untuk meninggalkan B dan seterusnya, itu kan kaitannya dengan kejiwaan kita, an-nafsaniyah, dengan psikologi kita. Kalau kita bisa mengendalikan kejiwaan kita dengan baik, akhirnya muncul integritas, muncul kejujuran. Ini nggak boleh, ini boleh, ini mubah, ini makruh dan sejenisnya. Kalau ini sudah tertanam di dalam, terinstall di dalam diri kita, menjadi mindset kita, akhirnya ya untuk imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu akan menjadi sangat mudah sekali untuk dilakukan oleh setiap muslim, bahkan oleh setiap manusia apapun itu agamanya. Yang terakhirnya adalah al-ghina. Al-ghina itu iktafa bisyai'i, cukup terhadap sesuatu apa yang sudah ada di hadapan kita. Nah, al-iffah, keterjagaan diri, itu juga bisa muncul, itu bisa tertanam di dalam diri kita kalau kita memiliki ghinan nafsi. Jadi al-ghina di sini kata Syekh Al-Allan adalah ghinan nafsi, yaitu iktafa bisyai'i, menganggap cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya banyak korupsi, terjadinya banyak pencurian, itu karena salah satu motifnya adalah karena merasa tidak cukup dengan apa yang sudah ada, tidak cukup dengan gaji yang sudah sangat besar sekali. Jadi tidak tepat kalau ada yang bilang korupsi itu karena efek faktor dari gaji yang kurang. Ya kita lihat saja, para koruptor itu pelakunya justru gajinya adalah lebih besar tapi mereka melakukan korupsi. Demi apa? Demi mengejar kemewahan duniawi. Kenapa? Ini karena tidak memiliki ghinan nafsi, perasaan cukup dengan apa yang sudah dimiliki oleh atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena tidak ada ghinan nafsi, tidak memiliki iffah. Iffah itu seperti rem. Karena kita tahu, karena ini halal, ini haram, dan kita sudah memiliki kejujuran. Kalau halal boleh, kalau haram jangan, sudah memiliki integritas. Tapi kalau tidak memiliki ghinan nafsi, akhirnya bisa jebol ini al-iffah, remnya ini bisa blong. Makanya agar rem ini tetap aman, rem ini tetap terjaga, jangan sampai blong, harus ada iffah. Dengan kata lain, untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pertama, kita harus menanamkan ghinan nafsi, perasaan cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kedua, ketika ini sudah tertanam, terinstall di dalam diri kita, munculkan, install lagi aplikasi berikutnya yang namanya apa? Al-iffah. Menjaga diri, integritas, kejujuran. Jujur untuk mengatakan ini dilarang, jujur untuk mengatakan ini boleh. Kalau iffah ini sudah ada, maka diinstal program yang namanya at-tuqa, ketakwaan. Apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Baru ketika ketakwaan sudah terinstall, berjalan dengan baik aplikasi yang namanya takwa ini, maka kemudian barulah turun yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena kita sudah meninggalkan larangannya, kita menjalankan perintahnya sebagai syarat untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah saya paparkan di atas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi salah satu dari hamba-hamba pilihannya.
Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.